Baik, hari ini yang kita bahas adalah Object Oriented Programming di Python. Ini merupakan materi modul yang ketiga pada Python Essential Level 2. Ini disingkat biasanya dengan OOV ya, OOV. OOP kita biasanya. Ini di hampir semua program studi berbasis komputer itu ada mata kuliahnya. Pemrograman berorientasi objek. PBO. Kalau di bahasa Indonesia kan PBO ya. Kalau di bahasa Inggris kan OOP, Object Oriented Programming. Nah, yang dibahas di sini adalah OOP di Python. Nah, yang akan dibahas ini ya, dasar-dasarnya, ini konsepnya. Ini penting ya, karena sebenarnya OOP itu lebih ke konsep, ya, memahami konsep gitu. Karena eh, kodenya itu mirip dengan kode yang sebelumnya. Nah, cuma nanti ada sebuah konsep yang disebut dengan objek. Itu yang harus kita pahami untuk memahami apa itu object oriented programming. Nah, apa sih bedanya nanti object oriented programming dengan yang bukan ya? Apa kelebihannya nanti kalau kita memahami pemrograman berorientasi objek. Kemudian ini yang ketiga, object oriented itu punya beberapa terminologi ya. Terminologi itu istilah-istilah gitu. Ada istilahnya kelas, ada istilahnya objek, ada istilahnya property, ada istilahnya methods gitu ya. Jadi kalau orang nyebut kelas gitu, itu berarti OOP. Kalau yang sedang dibicarakan adalah pemrograman ya, bahasa pemrograman. Kalau orang nyebut objek, oh itu berarti OOP. Apalagi orang nyebut property, methods, itu berarti sedang membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Tapi kalau orang nyebut variabel gitu, itu belum tentu OOP, karena variabel ada di semua bentuk pemrograman ya. Nah, kemudian kelebihan dari OOP itu ini, reusable ya, reusable. Sebenarnya reusable code ya. Kode yang bisa digunakan kembali. Jadi kita buat sepenggal kode, nanti bisa digunakan kembali di bagian program kita yang lain. Nah, jadi OOP itu yang membuat dia sangat fenomenal, reusable ya, reusable kelasnya ya atau codingnya itu sangat bermanfaat ya, membuat program-program besar jadi bisa dikelola dengan baik dan tidak begitu besar juga karena ada beberapa program yang bisa dibuat sekali gitu. Nanti di bagian lain tinggal dipanggil. Itu namanya reusable classes ya. Kalau di Python disebut reusable classes ya. Tapi kalau secara umum kan namanya kan reusable codes ya, reusable codes. Sebenarnya kemarin waktu kita belajar function ya, kan ada def, pakai def ya, membuat function, itu contoh reusable code ya, karena begitu kodenya kita buat sekali dalam bentuk function, bisa digunakan kembali. Jadi kan arti reusable reusable itu kan artinya bisa digunakan kembali. Kita buat sekali nanti bisa digunakan di tempat lain. Nah, itulah nanti OOP membuat kemampuan reusable code ini jadi semakin baik. Nah, di OOP nanti ada istilah inheritance, ini yang nggak ada di pemrograman lain ya. Kecuali kalau kita lagi belajar OOP ya, ada istilah polymorphism, nah gitu. Kemudian ini nanti khusus di Python ya, exception ya. Exception yang kita bahas di setiap pertemuan itu ternyata dia adalah OOP, objek gitu. Oke, itu eh, yang akan kita pelajari ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau menggunakan presentasi ini yang sudah saya ringkas gitu ya dari yang ada di modul. Kelihatan ya saya lagi buka PowerPoint? Terlihat, Pak, terlihat. Terlihat. Oke, ya. Ya, jadi OOP itu Object Oriented Programming ya, OOV ya bahasa Indonesianya, pemrograman berorientasi objek. Kalau bahasa Indonesia PBO tadi. Nah, ini di Python ya, di Python. Oke. Nah, apakah OOP hanya ada di Python? Oh, enggak ya. OOP itu yang paling terkenal itu di Java. Java ya. Jadi Java itu terkenal object oriented
OOP-nya paling terkenal gitu ya, paling apa, eee, paling OOP lah gitu. Jadi OOP-nya di Java ini murni. Ya murni maksudnya dia kalau kita mau buat program di Java harus OOP. Nah, begitu. Makanya kalau mata kuliah OOP banyak orang belajar pakai Java. Kalau mata kuliah apa? PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Nah, tetapi OOP ada juga di C++. Nah, C++ bisa juga, dia punya juga nanti fasilitas OOP. Tapi di C++ ini dia ada pemrograman, kalau sebelum OOP kan namanya prosedural ya. Dia punya pemrograman prosedural, punya juga OOP. Jadi dia punya dua, bisa prosedural, bisa OOP. Kalau Java ini nggak ada pilihan harus OOP, nggak ada pilihan deh. Pokoknya kalau mau pakai bahasa Java, struktur program kita harus object oriented. Nah, kalau C++ enggak. Nah, C++ enggak ya. Ya, saya pertama kali belajar OOP di C++ ya. Termasuk apa? Ini penelitian saya juga ini waktu ngambil master saya pakai OOP untuk buat library ya. Nah, gimana dengan Python? Nah, Python itu kayak C++. Python itu kayak C++. Jadi bisa OOP, bisa OOP, bisa prosedural. Jadi dia tidak kayak Java ya. Kalau Java nggak wajib gitu nanti kalau ada nanti belajar Java itu memang dia harus OOP. Kalau Python bisa kita buat prosedural, bisa OOP. Nah, di modul kita ini, di modul yang dari NetAcad itu ada dua contoh, ada kedua-duanya dia dicontohkan. Ini kalau pakai prosedural, ini kalau pakai OOP begini. Gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, ini si Crash ya, ini si Hash ya. Atau kita bacanya si Crash. Ini apa C-nya, COOP-nya punya yang dibuat oleh Microsoft ya. Ini juga PBNet ya. PBNet juga mendukung OOP yang dibuat oleh Microsoft ya. Ya. Ini juga tidak murni ya, tidak murni OOP. Nah, PHP juga mendukung objek oriented. Tapi juga tidak seperti Java ya, tidak seperti Java. Jadi yang benar-benar murni OOP itu Java ya. Dulu ada satu lagi ada namanya ya lupa saya ada. Tapi OOP yang benar-benar diwajibkan ya, nggak ada pilihan lain itu Java gitu nanti. Kalau Python masih ya, Python itu bisa nggak OOP. Makanya di awal-awal contoh-contoh program itu nggak OOP semua itu, belum OOP ya. Tapi ada beberapa yang OOP-nya yang sudah built-in yang udah kita gunakan. Oke, nah OOP itu apa? Jadi program itu waktu awal sekali atau 50-an atau 60-an orang sudah buat program di komputer. Belum ya, komputer itu kan baru ada tahun 60-70 ya gitu ya. Nah, waktu udah ada komputer orang tentu aplikasi itu kan dibuat pakai program. Nah, pertama kali program itu tidak terstruktur. Tidak terus. Suka-suka aja orang buat program. Wah, ini kodenya di sini nanti melompat ke atas, melompat ke bawah. Karena program itu ada kebutuhan melompat ke atas ya. Ada juga melompat ke bawah, jadi nggak mesti berurutan gitu. Nah, waktu di zaman tidak terstruktur, suka-suka programmer. Mau lompat ke atas, mau lompat ke bawah, kemana saja boleh. Sehingga waktu dia melakukan perbaikan, jadi stres sendiri programmer zaman dulu ya. Baru programnya 100 baris, dia sudah bingung kalau udah ada error. Karena lompat-lompatnya suka-suka. Nah, gitu ya. Ini dulu nama bahasa pemrogramannya yang tidak struktur itu yang saya sempat pakai ya. Nama Basica ya di Basica. Dibuat oleh si Bill Gates ya. Jadi Bill Gates itu dia pertama kali buat bahasa pemrograman namanya Basica. Basic ya. Basica. Ah ini kita bisa go to ke atas, go to ke bawah, go to ini gitu. Sehingga programnya agak sulit untuk menjadi sulit ya. Kalau programmernya cara berpikirnya acak, maka dia pun buat program akan acak gitu. Karena tidak diatur di pemrograman tidak terstruktur ya. Barulah muncul pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur itu mulai dari Pascal, nama bahasa pemrogramannya ya. Nah, ini sayang sekali Anda udah nggak belajar lagi Pascal ya. Dulu ini bahasa pemrograman wajib ini tuh jurusan komputer ya. Kalau sekarang kita kan enggak ya. Pascal, C++. Nah, itu bahasa pemrograman yang terstruktur dia. Terstruktur. Jadi nggak bisa lagi go to ke atas, go to ke bawah suka-suka kita. Sudah ada aturannya gitu sehingga mulai teratur program.
Nah, di zaman ini program udah mulai bisa buat program besar ya, 1000 baris itu udah nggak masalah lah, bagi seorang programmer untuk namanya debug ya. Debug itu memperbaiki program ya, melakukan debug, melakukan perbaikan programnya nggak begitu rumit gitu. Ya. Kalau di zaman ini kita dulu ya, buat program 100 baris, 500 baris itu sudah kalau udah ada error kita udah bingung ya, kalau program kita benar-benar tidak terstruktur, suka-suka kita sebagai programmer ya. Tapi di pemrograman terstruktur, ya di Pascal ini kan kita harus buatnya terstruktur karena nggak ada perintah goto. Kalau di Basica ini dulu ada perintah namanya goto. Jadi kita bisa goto ke atas, goto ke bawah gitu. Untuk pemula ini enak memahaminya karena program kan melompat ke atas, melompat ke bawah juga ya. Nah, begitu ada terstruktur kayak bahasa pemrograman Pascal, bahasa C gitu ya. Nah, termasuk PHP itu kan pemrogramannya terstruktur. Nah, ini perintah goto nggak ada. Kalau mau goto ke atas pakai perintah while. Looping kan naik ke atas ya. Kalau mau turun ke bawah pakai perintah if. If ini else, nah else-nya itu kan turun ke bawah. Digantikan dengan itu dulu di zaman pemrograman terstruktur. Ini di zaman saya pertama ngajar lah ini. Ini di zaman saya waktu kuliah ini ada Basica, Fortran gitu ya. Bahasa-bahasa yang tidak terstruktur ya. Tapi kita udah bisa dulu buat program untuk kebutuhan kita ya. Nah, barulah di tahun 90-an di tengah ya atau di awal-awal tahun 2000 muncul pemrograman namanya OOP. Nah, dengan OOP ini membuat program-program kita jadi lebih mudah dikelola ya, dikelola namanya lebih mudah jadi kita mau buat program 1.000.000 baris gitu ya atau 5.000, 100.000 baris program gitu dengan OOP ini jadi lebih lebih apa? Menjadi lebih mudah kita kalau mau mencari debug. Debug ya, debug itu mencari errornya di mana ini? Nah, gitu. Waktu zaman pemrograman terstruktur, program kita pas 1.000 baris saja, mencari errornya di mana kita bingung karena kita nggak tahu. Bukan nggak tahu ya, kita kesulitan. Ini yang ngubah siapa ini? Kok isi datanya jadi begini? Nah, gitu. Tapi begitu di OOP yang nanti kita bahas di Python ya, di OOP kita jadi tahu gitu. Oh, ini yang mengubahnya ini, berarti yang error di bagian sini. Itu nanti kelebihannya dengan OOP yang akan kita bahas ya pada yang ada di modul gitu ya, ada di modul. Oke. Nah, ini saya dapat dari internet bahasa pemrograman dari tahun berapa ya? Saya zoom in ya. Ini ya dari tahun 54 ternyata udah ada ya bahasa pemrograman tahun 54. Pakai Fortran dulu. Ini orang-orang teknik dulu kalau buat program ini pakai Fortran ini. Ya. Fortran ada COBOL dulu ya. Ini saya Fortran, COBOL ini zaman-zaman kita kuliah dulu ya. Ini ada PL1, ada ini tadi ya yang ini ada Prolog ya. Saya sempat pakai ini Prolog. Nah, barulah di sini jadi bahasa pemrograman itu berevolusi ya. Cara-cara membuat programnya gitu. Nah, inilah di dalam apa? Nah, di zaman kita ini kan sudah seperti ini ada Java, ada Python, ada C Crash, ada C++, ada yang untuk internetnya khusus ya. Nah, ini ada macam-macam ya. Sekarang ada bahasa R, ada Fior, ya, ada Ruby dan itu. Jadi, tapi dari segi cara membuat program itu dibagi tiga ya. Ada yang tidak terstruktur, ada yang terstruktur, ada yang berorientasi objek. Orientasi objek. Oke. Nah, ini juga apa sebuah ya evolusi bagaimana. Jadi bahasa pemrograman itu dulu memang yang paling tua itu Fortran. Ya, Fortran. Fortran ini untuk program matematik ya dulunya. Fortran. Nah, kalau kita lihat Python itu di sini ya. Jadi Python itu sebagian meniru Pascal ya. Sebagian meniru C. Kemudian ada A ya, ada dulu bahasa pemrograman namanya A. Di sini ditampilin nggak ya? Ada. Jadi ada pemrograman namanya A, ada B gitu ya. Yang kita tahu kan C ya. Tiba-tiba C aja ya. Kita nggak pakai yang bahasa pemrograman namanya A, namanya B. Kita yang tahu ada C. C tiba-tiba ada plusnya, C++ ya. Ini C++. Pas C++-nya 3, C+++, baru namanya Java. Jadi Java ini memang dari C++ ya. Python juga dari C++. C++ dari C.
Nah, makanya semua mahasiswa komputer harus belajar bahasa C. Padahal nggak dipakai nanti di mana-mana. Ya, jarang gitu ya digunakan. Yang paling banyak digunakan Python, PHP gitu ya, Java gitu yang banyak. C sendiri jarang digunakan di industri. Tapi harus belajar, kenapa? Karena kalau Anda tahu C, struktur C, maka akan mudah belajar C++, belajar Java, termasuk sekarang ya belajar Python. Nah, begitu. Ini apa hierarki ya bahasa pemrograman yang banyak. Jadi bahasa pemrograman itu banyak ya, dan banyak yang kita nggak pakai ya, bahkan nggak pernah tiba di Indonesia gitu ya, yang digunakan. Kalau ini Prolog saya pernah pakai, Pascal dulu waktu saya ngajar awal-awal pakai Pascal kami. Ya, begitu ya bahasa pemrograman ya, biar Anda memahami. Karena sekarang itu nggak ada mata kuliah perbandingan bahasa pemrograman. Nah, aduh. Zaman dulu itu ada mata kuliahnya. Judul judul mata kuliahnya apa? Perbandingan bahasa pemrograman, judul mata kuliahnya. Nah, sehingga di mata kuliah itulah mahasiswa tahu, oh bahasa pemrograman banyak ya, nggak cuma C, nggak cuma C++, nggak cuma PHP, nggak cuma VBNet, nggak cuma VB, nggak cuma, nah jadi ya Anda bisa dapatkan dengan belajar berbagai bahasa pemrograman, silakan dibandingkan gitu ya. Karena bahasa pemrograman itu beda-beda kan ada juga yang karena kegunaannya berbeda ya. Misalkan VBNet untuk buat program di desktop, PHP untuk di web, Java untuk di Android, kan gitu ya. Ada juga yang kegunaannya karena untuk, oh ini cocok, cocok nih Python untuk data science, untuk data mining, untuk AI gitu kan. Ada fungsinya. Tapi bahasa pemrograman kan ada juga yang bisa digunakan untuk apa saja, namanya general. Oke, kita next. Nah, begini. Jadi program ya, kode program kita apapun itu ya, di dalam kodenya itu cuma ada 3 bagian ya. Ada bagian data, ada bagian proses, ada bagian ini flow-nya, kontrolnya ya, bagian pengontrolnya. Kalau data itu ya variabel. Makanya kalau Anda belajar bahasa pemrograman apapun, itu pasti ada variabel. Ya, pasti belajar variabel. Dan variabel di bahasa pemrograman apapun sama saja ya. Aturan-aturannya sama saja kan. Namanya nggak boleh pakai spasi. Makanya orang sering pakai underscore ya, yang tanda garis bawah gitu. Kecuali di mana ya, di PHP ya. Kalau di PHP variabel itu diawali dengan tanda string. Itu dia aneh sendiri ya. Tapi yang lain variabel pakai nama aja cuma A gitu. Nah, A nggak mesti huruf kecil, huruf besar juga bisa A atau nama gitu ya. Nah, itu kan variabel kan namanya terserah kita ya. Isi gunanya untuk menyimpan data kita kan. Nah, pasti gitu nanti ada variabel di program. Yang kedua di setiap bahasa pemrograman pasti ada proses. Ya proses ya, mengolah ya, mengolah. Mengolah itu yang paling mudah kalau di matematik aritmatik ya, menjumlahkan, mengurangi, mengkalikan, pangkat, membagi dan sebagainya. Tapi ada juga yang string yang menggabung string, membagi string ya, string itu kan tulisan ya. Ada juga yang prosesnya seperti itu nanti seperti ya jadi proses itu memang ada yang angka ya, kalau angka ya matematik ya. Mungkin sinus, kosinus, gitu ya. Eh, kalau string biasanya disatukan, stringnya disatukan, dipecah-pecah, diambil sebagian kalau tulisan ya. Nah, itu namanya proses. Nah, Nah, biasanya proses itu dibuat di function atau prosedur ini mirip ya. Biasanya proses itu dikumpulkan dalam satu function. Itu namanya proses nanti. Atau kalau udah banyak banget dikumpulkan dalam sebuah library atau modul. Atau di Python atau di Java namanya paket ya. Nah, itu proses. Jadi ada datanya, ada prosesnya yang mengolah ya proses. Nah, yang ketiga ada yang ini sudah umum bahwa di semua bahasa pemrograman pasti ada cara mengontrol programnya, mengontrol urutannya ya. Karena program itu kan urutan ya. Nah, kalau ini baris pertama, ini baris kedua, begini. Ini kan urutan. Nah, urutan ini bisa dikontrol. Itu namanya flow control. Bisa pakai decision, ini perintah if ya. Atau bisa pakai looping. Looping ini yang perintah for, perintah while, ini looping ya. Looping itu yang membuat bisa lompat ke atas. Nah, menggantikan lompat ke atas di zaman pemrograman terstruktur itu pakai looping. Looping itu pakai apa? Looping itu pakai for, pakai while gitu ya. Kalau ini
if, ya biasanya if lah. Atau paling kalau Anda pakai C ada switch, ya, perintah switch. Switch case ya. Nah, tingkat apa yang membuat pemula ya, yang baru-baru belajar program, yang katanya, oh program itu jadi sulit dipahami karena ini ya. Jadi kalau kita paham ini, maka bahasa pemrograman apapun akan mudah kita pahami. Nah, makanya kalau Anda lagi belajar bahasa pemrograman, Anda dalam itu tentang decision sama looping. Gimana cara gunakan if, gimana cara gunakan switch, gunakan for, while, gitu. Itu aja. Karena inilah yang menggantikan pemrograman menjadi terstruktur. Ya. Perintah inilah. Oke, jadi ada 3 ya, ada bagian data, ada bagian prosesnya ya, function tadi ya, ada bagian flow. Itu bahasa pemrograman secara umum seperti itu. Nah sekarang di OOP, nah ini ya, ini kan di object oriented, nah ini kan sama ya, ini ada, ini ada, ini ada. Nah di OOP ditambahkan satu lagi namanya kelas. Ini dia, inilah perbedaannya di OOP ya. Jadi OOP itu ada satu terminologi atau istilah namanya kelas. Namanya kelas. Kelas itu apa? Kelas itu menyatukan antara data sama function. Nah, ini di kelas itu disatukan dalam satu tempat, nama tempatnya itu kelas. Nah, istilahnya kelas ya. Kelas ini ya. Jadi OOP itu menyatukan antara data dengan function di dalam satu tempat. Tempatnya itu disebut kelas, data dengan function. Tetapi nanti begitu dia di dalam kelas, istilahnya berubah. Yang data itu disebut property, yang function itu disebut method gitu nanti. Tapi sebenarnya properti ini apa? Properti ini ya ini dia variabel, sama aja sama variabel ya. Cuma istilahnya aja diganti. Karena dia di dalam kelas ya, di dalam jadi dia member ya, apa inner member di dalam kelas itu dia disebut property nanti. Sedangkan function yang berada di dalam kelas disebut method nanti. Jadi kalau kita di dalam program sering mendengar orang propertinya ini, metodenya, itu berarti programnya OOP karena dia di dalam itu apa? Karena disatukan dalam satu tempat namanya kelas gitu. Itu sih konsep utama dari OOP, menyatukan data dan function. Apa gunanya disatukan? Dengan disatukannya data dengan function, maka data ini hanya boleh diubah oleh function ini. Nggak boleh diubah oleh function yang lain. Sehingga kalau kita waktu melakukan debug itu mencari errornya program kita, kan kita biasanya kita cek datanya. Oh, datanya ini berubah. Siapa yang ngubah? Yang ngubah kita udah jelas function yang kita buat di dalam kelas ini. Nah, itu kelebihannya. Makanya jadi lebih mudah untuk ditelusuri gitu. Ini errornya di mana sih ini program saya gitu. Karena nggak boleh datanya diubah di luar dari function yang ada di kelas. Tidak diperbolehkan sama OOP. Gitu. Jadi desainnya jadi lebih bagus gitu ya. Yang boleh mengakses siapa, yang boleh ngubah siapa begitu. Gitu dia. Nah, jadi kalau kita dari ujung ya, data variabel. Contoh variabel ya ini. Name ini variabel. Function ya, function contohnya waktu kita buat dev kemarin ya, dev. Ini kan mendeklarasikan function ya. Kalau di Python ada titik dua, ini agak masuk ya karena dia kan indentation. C, nah ini return. Nah, ini function. Function ya. Nanti kalau kita punya function namanya hitung, tinggal kita panggil kan hitung 2,3 itu namanya function. Nah, nanti ada juga yang berbagai function dikumpulkan dari satu tempat namanya library ya. Nah, ini yang kemarin di modul berapa ini? Ini kita bahas di pertemuan pertama ya, ini pertama ini. Di level 2 ya. Di ini, modul ya, tentang modul ini. Nah, kalau flow control tadi decision ini ya, if gitu ya, perintah if. Kalau looping perintah for, perintah while itu looping. Nah, kalau kelas contohnya misalkan ya, ini kelas yang udah ada ya. Misalkan kita mau mempangkatkan ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan nggak ada ya di dalam ini ya, di dalam apa? Di dalam Python dasar itu nggak ada pangkat ya. Kan nggak ada pangkat. Nah, biasanya kalau kita mau pakai pangkat perintahnya po. Tapi po ini di dalam math. Maka math ini nanti dia jadi objek. Po ini metodenya. Ini metodenya.
di mana yang diolahnya 2,3. Jadi cara paling mudah ya ciri-ciri OOP itu ada. Ciri-ciri OOP itu apa? Di dalam program kita ada pakai titik-titik. Nah, titik seperti ini ya, mat titik pu, gitu. Itu kalau di Python dia pakai tanda titik. Kalau di dalam C dia pakai tanda begini. Gini. Gitu ya, tanda apa ini? Kurang sama lebih lebih besar ya. Kalau di Pascal apa ya? Jadi antara ini objeknya sama membernya itu dikasih dikasih penghubung. Ada yang pakai titik, ada yang pakai panah ya. Oke, itu OOP itu dasarnya ya. Dasar-dasar OOP seperti itu. Jadi antara data sama function disatukan. Atau variabel ya dengan function disatukan dalam satu tempat yang disebut dengan kelas. Nah ini contohnya ini. Ini contohnya. Misalkan kita buat kelas, nama-nama kelasnya student. Nama kelasnya student. Nah ini dev, ini function ini. Ini kan function ya, nama functionnya ini nama functionnya so gitu. Nah, variabelnya atau datanya mana? Ini name, percentage, ini variabelnya. Jadi antara variabel dengan metode diletakkan dalam satu tempat. Ini kelas. Nah, ini satu kelas ini. Nama kelasnya student. Nah, nama kelasnya student nanti. Itu contoh contoh bagaimana program OOP dibuat ini di Python ya, ini di Python. Nah, nanti kalau kita mau gunakan karena kita udah punya kelas namanya student, kalau mau kita gunakan seperti ini. Misalkan ini variabel ya, variabel stud sama dengan student. Ini parameternya Jesa 80. Maka ini kelas tadi kan. Student kan ini kelas. Nah, begitu kelas ini dibuat, dimasukkan ke variabel, maka variabel ini namanya objek. Jadi objek itu adalah sebuah sebuah variabel yang kita buat pakai kelas. Ya. Atau ada yang menyebut instannya kelas gitu. Ya, sehingga nanti kelas itu sebenarnya kayak cetakan kue ya. Misalkan kita mau buat kue, kan ada cetakannya gitu ya untuk supaya bentuknya sama. Nah, cetakannya itu namanya kelas. Nanti kalau kita mau buat kuenya, kita masukkan apanya? Tepungnya ke dalam, nanti jadi. Nah, yang kue yang jadi itu namanya objek. Kenapa? Karena nanti dari satu kelas kita bisa buat banyak berbagai objek. Dari satu cetakan kue, kita bisa buat banyak banyak kue kita cetak lagi. Tapi kan cetakannya satu. Jadi kelas ini cetakan. Ya, makanya disebut juga template ya, template. Jadi dengan adanya kelas, dengan satu template kelas, kita bisa buat banyak instance ya, instan atau objek ya, objek dari kelas, ya, objek dari kelas gitu. Jadi nanti makanya ada kelas, ada objek. Objek itu adalah sesuatu yang kita buat melalui kelas. Nah, melalui kelas. Begitu. Itu contoh codingnya ya, contoh coding di Python nanti ya. Oke, nah di OOP ada 3 istilah yang sangat populer ya, yang pasti dipelajari gitu ya di semua perkuliahan OOP pakai bahasa pemrograman apapun. Istilah itu adalah yang pertama encapsulation ya. Yang kedua encapsulation. Yang kedua inheritance. Yang ketiga polymorphism. 3 istilah. Jadi kalau belajar OOP Anda pakai bahasa pemrograman apapun, itu pasti ada istilah encapsulation, inheritance, polymorphism. Itu istilah, ya istilahnya. Encapsulation itu apa? Encapsulation itu yang tadi menyatukan antara apa tadi? Menyatukan antara variabel dengan fungsinya. Nah, ini seperti ini. Ini berarti encapsulation. Ini kalau di Python seperti ini encapsulation. Kita satukan antara variabel dengan metodenya di dalam satu tempat. Ini metodenya gitu. Nah, sehingga name ini kan variabel name ya. Variabel ini name ini sebenarnya. Variabel ini nggak bisa diubah di luar program. Yang bisa ngubah siapa? Yang bisa ngubah adalah function yang ada di dalam kelas ini. Ya, yang lain nggak bisa ngubahnya. Itu tadi kan fungsinya kan sehingga jadi mudah untuk ditelusuri kalau ada yang mengubahnya. Siapa yang mengubahnya ini? Oh, yang mengubahnya ini. Oh, berarti errornya di sini gitu. Gitu ya. Nah, sehingga ini variable name ini nanti nggak bisa dipanggil oleh yang lain. Nah, gitu. Nggak bisa diubah oleh yang lain gitu. Nggak bisa dipanggil atau nggak bisa diubah oleh yang lain. Sehingga nanti kelebihannya ya seperti itu nanti ya. Jadi hanya
orang yang berada di ruangan itulah yang bisa menjangkau barang itu. Nah, gitu. Sebenarnya OOP itu meniru cara kerja kita sehari-hari ya. Yang bisa mengambil sebuah barang itu kan hanya orang yang berhak. Yang berhak siapa? Orang yang berada di dalam ruangan itu. Maka yang boleh mengubah variabel name ini hanya function yang berada di sini, yang berada di dalam ini, yang berada di dalam kelas ini. Nah, jadi teratur dia. Siapa boleh mengubah siapa, apa ya. Siapa boleh mengubah apa. Function dia boleh mengubah variabel apa. Nah, itu namanya encapsulation. Di encapsulation itu kan ditutup gitu ya, ditutup ya, dikapsul di dalam dibungkus ya di dalam satu tempat yang namanya kelas gitu. Itulah encapsulation. Makanya di sini wrapping data and the method ya. Jadi dibungkus data dan method. That work on data within one unit ya. Yang data itu hanya bisa diolah di dalam unit itu. Nah, unit di sini maksudnya kelas. Itu encapsulation yang pertama. Encapsulation yang pertama. Yang kedua inheritance. Nah, inheritance ini kan turunan ya, turunan. Jadi nanti sebuah kelas yang sudah kita buat itu bisa diturunkan ke kelas lain. Sehingga semua variabel dan fungsinya itu jadi dimiliki oleh turunannya. Nah, seperti ini ya, ini contohnya ini yang single ya. Jadi kalau kelas B diturunkan dari kelas A, maka kelas B memiliki semua yang dimiliki oleh kelas A. Tapi nanti di kelas B bisa kita tambah-tambah lagi. Nah, ini fungsinya yang tadi reusable tadi. Jadi semua coding yang ada di A menjadi bisa digunakan di B. Nah, itu namanya inheritance. Jadi inheritance kaitannya ke reusable ya, reusable coding tadi. Nah, bisa juga ini beruntun ya. Kelas C dari B, B dari A. Jadi multi level keturunan ya, keturunan ini. Ini kalau ini kan kayak anak ya, ini parentnya, ini childnya. Kalau ini kakeknya, ini anaknya, ini cucunya. Ya, gitu. Jadi bisa multi level inheritance bisa di Python. Kemudian yang ada hierarki ya. Jadi misalkan ini kelas B dari A. Nah, kelas C juga bisa juga dari A. Jadi kedua-duanya ini turunan dari A. Tapi yang B dan C ini bisa jadi punya karakter yang berbeda karena yang di B nanti ditambah apa, yang di C ditambah apa gitu. Bisa jadi tambahannya berbeda. Tapi secara keturunan karena B dan C ini keturunan dari A, ini dia ada persamaannya B dan C. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama apa yang ada di A mereka miliki. Nah, itu namanya inheritance-nya adalah hierarchical inheritance. Ya. Nah, kemudian bisa juga ya sebuah kelas itu turunan dari dua kelas. Nah, kelas A dengan kelas B itu menurunkan sebuah kelas yang baru namanya kelas C. Itu namanya multiple inheritance. Tapi intinya nanti kalau Anda belajar OOP pasti ada inheritance ya. Pasti ada. Inheritance itu berarti sebagian kode yang udah ada di dalam sebuah kelas bisa ada di dalam kelas yang lain. Nah, gitu. Diturunkan. Inheritance itu keturunan ya, diturunkan ke kelas yang lain. Nah, inilah yang tadi yang disebut dengan reusable code ya. Reusable code itu ada di inheritance. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak ya dimanfaatkan di program-program besar ya namanya polymorphism. Jadi polymorphism itu konsepnya ya. Ini kayak di kehidupan kita sehari-hari juga ini dicontohkan ya. Jadi kalau kita punya kelas ya, kelas eh, nama kelasnya shape ya, sebuah bentuk ya. Kan kalau bentuk, sebuah bentuk itu kan ada bentuknya lingkaran, ada bentuknya apa ini persegi empat ya, ada yang berbentuk ini ya square ya, ada rectangle, ada yang circle ya. Nah, ini bentuk. Nah, kalau ini semua kelas yang di bawah ini diturunkan dari kelas shift, namanya kelas shift ya. Nah, di dalam kelas ini ada sebuah function namanya draw. Karena diturunkan, maka nanti di kelas circle pun ada draw, karena kan jadi turunan dari kelas shift. Ini rectangle karena diturunkan dari shape dia juga punya draw. Sekor juga karena diturunkan dari shape dia juga punya draw. Jadi semua turunannya punya metode namanya draw. Ini punya metode namanya draw, ini punya metode namanya draw. Namanya sama, tapi hasil draw-nya berbeda. Nah, gitu. Jadi metode yang namanya sama, tapi hasilnya berbeda itu namanya polymorphism. Dia punya banyak bentuk. Ya, punya banyak bentuk. Namanya sama, tapi bentuknya bisa beda-beda. Tergantung kelasnya. Nah, itu namanya polymorphism. Nah, itulah nanti salah satu kelebihan dari
OOP kita bisa buat, keturunan ya, membuat inheritance yang sifatnya polymorphism. Nah, gitu nanti. Nah, apa manfaat OOP yang konsepnya seperti tadi itu ya, yang seperti kita bahas. Apa manfaat OOP? OOP lah yang membuat saat ini ada pemrograman visual. Kalau nggak ada OOP, tidak bisa dibayangkan apakah pemrograman visual itu akan ada atau enggak. Kan Anda belajar ya, apakah PBNet atau Delphi atau mungkin apa gitu ya, pemrograman visual yang Anda pelajari. Pemrograman visual yang interface-nya dalam bentuk komponen-komponen itu dibuat dengan OOP. Nah, sejak adanya OOP lah, makanya ada pemrograman visual. Itu yang pertama. Nah, yang kedua CMS. Ya, kalau Anda mengenal CMS apa? Misalkan Drupal ya, ini yang untuk web ya. Drupal atau WordPress itu kan namanya CMS ya. CMS itu adalah sebuah sebuah framework juga ya, yang ini apa Drupal, WordPress gitu ya. WordPress saya biasanya pakai WordPress ya. Ini eh, adalah sebuah tool yang memudahkan kita membuat web. Nah, gitu. CMS itu kan gitu ya. Jadi kalau Anda mau buat web yang bagus dalam waktu 15 menit jadi, pakai CMS. Nah, pakai WordPress. Nah, saya bisa buat web yang bagus pakai WordPress setengah jam jadi ya kayak web profesional. Ya. Makanya orang-orang yang bukan programming dia bisa buat web sendiri. Kenapa? Karena dia buatnya pakai CMS. Kok bisa mudah begitu? Karena teknologinya pakai OOP. Itulah manfaatnya OOP. Dulu waktu PHP belum ada OOP, nah ini OOP-nya PHP ya. Mana ada CMS dulu ya CMS, Content Management System. Yang WordPress apalagi yang terkenal ya, Drupal, WordPress. Ya itulah yang umum ya. Nah kemudian pemrograman berbasis framework juga nggak mungkin ada kalau nggak ada OOP. Jadi kalau Anda belajar, misalkan Anda belajar pemrograman berbasis framework, gitu, itu pasti OOP. Nah, karena nggak mungkin dibuat kalau nggak pakai OOP ya, pasti OOP. Pasti dia objek oriented gitu ya. Apa ya, ini misalkan Anda belajar, CI ya, CI itu code editor ya, atau Anda belajar Symfony, ini pada web semua ya. Sekarang karena memang, pemrograman kan mengarah ke web ya. Symfony atau mungkin Laravel gitu ya, itu kan semuanya kan framework ya. Nah, itu pasti OOP. Jadi kalau Anda mau belajar ini, tapi Anda nggak tahu OOP, ya percuma. Anda cuma cuma klik 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 doang ya. Tahu dulu OOP. OOP itu apa? OOP yang pertama konsepnya dulu, teorinya dulu ya, konsepnya dulu. Codingnya sama coding pemrograman yang lain kan. Yang penting kita tahu apa itu variabel, apa itu function. Nah, konsepnya dulu, konsep yang tadi itu ya, encapsulation, kemudian tadi apa, inheritance dan polymorphism. Nah, itu konsep-konsep OP. Harus dipahami dulu baru kita bisa gunakan ini semua. Nah, kemudian program-program ERP ya, aplikasi-aplikasi yang besar ya. ERP ini kan enterprise ya, resource planning, program-program yang besar itu yang di dalam satu perusahaan itu lengkap ya. eh, Terintegrasi antara keuangannya, kepegawaiannya, pabriknya ya, gudangnya, semuanya terintegrasi itu kan namanya ERP. Itu juga nggak mungkin dibuat kalau nggak pakai ERP. Nah, sehingga kesimpulannya OOP itu untuk apa? OOP itu untuk program yang besar. Kalau program Anda cuma 5 baris sampai 100 baris, nggak perlu pakai OOP. Kenapa? Karena itu namanya membunuh tikus pakai meriam nanti. Anda capek buatnya, padahal cuma mau bunuh tikus ya. Rumahnya hancur karena dibom ya. Ya itu. Jadi OOP ini digunakan untuk program-program yang besar gitu makanya. Tapi saat ini kalau kita buat program pasti programnya besar. Makanya ya mau nggak mau kita pakai OOP. Karena program-program yang kecil sekarang udah jarang gitu. Oke, itu namanya modul pengayaan dari saya karena yang lengkapnya sebenarnya diambil dari sini. Nah, dari sini diambil ini. Nah, dari modul kita yang ada di NetAcad. Ini yang di NetAcad ini ya tadi ringkasannya ya. Ya, mudah-mudahan yang tadi itu membantu Anda lah nanti waktu yang membaca yang di sini ya. Oke, ini kita cepat aja jadinya ya, karena kan tadi udah pakai ini ya. Nah, ini. Jadi ini konsepnya ini, object oriented approach ya, pendekatan OOP. Ini kan artinya kan konsep ya. Konsepnya pendekatannya ya eh
karena pemrograman terstruktur tadi ya, atau di sini disebut prosedural ya. Jadi antara pemrograman prosedural dengan berorientasi objek itu merupakan continue ya, kelanjutan gitu. Jadi pemrograman prosedural ternyata masih kurang bagus untuk mengelola program-program yang besar, makanya muncullah pemrograman berorientasi objek gitu. Jadi, saat ini setidaknya ada 2 model pemrograman, ada pemrograman prosedural, ada pemrograman berorientasi objek, gitu ada 2. Nah, Python bisa dua-dua. Nah, ini ya. Python is a universal tool for both object and procedural. Jadi Python bisa dua-dua. Jadi Python mau mau prosedural oke, mau OOP juga oke, gitu ya. Nggak kayak Java ya, tadi udah saya jelaskan, nggak kayak Java deh. Kalau Java itu wajib OOP. Jadi Anda kalau mau belajar Java nanti Anda lihat aja ya. Wah, saya Java nggak mau OOP-nya, wah nggak bisa. Karena sama orang yang buat Java, bahasa programming Java itu memang dari awal targetnya supaya programmer terbiasa berpikir secara objek. Gitu ya, yang ini kita cepat aja ya. Ini konsep aja nih, ini. Apa bedanya sih prosedural sama objek? Nah, yang tadi itu, ya, yang di mana di dalam pemrograman objek kita bisa buat kode, kodenya nanti bisa kita turunkan, nanti bisa kita turunkan ke yang lain yang disebut dengan inheritance tadi ya, inheritance. Nah, setiap ini namanya kelas ini. Ya, kelas is, nah, kelas itu kayak cetakan gitu tadi saya sebut ya, kayak template ya, template. Jadi kalau udah ada cetakan kita bisa buat banyak. Kan gitu ya? Kan kalau kita membuat sesuatu yang banyak supaya semua bentuknya mirip dan cepat ya kita buat template-nya dulu. Nanti dicetak di sana, dicetak di sana. Nah, ya. Cetakan itu namanya kelas. Nah, hasilnya, nah hasil kalau contohnya tadi kue ya, cetakan kue, hasilnya atau kuenya itu namanya objek. Nah, ini namanya objek. Nah, itu konsep. Nah, itu Anda harus paham apa yang kelas, apa yang itu objek gitu ya. Oke, next. Nanti kalau apa Anda baca aja lagi ya ini ya. Jadi penjelasannya sama sih sama yang tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dia pakai contoh ya. Ini contoh kelas. Jadi misalkan ini kendaraan ya, ini vehicles ya, ini kan kendaraan. Kendaraan kan ada kendaraan di darat, ada air, ada udara, ada ruang angkasa gitu kan. Nah, ini semuanya kendaraan. Maka kalau kita mau buat dalam kelas, pertama kita buat dulu kelas kendaraan. Nah, ini namanya super kelasnya. Paling atas ya kelasnya. Nanti kita buat inheritance, kita buat kelas turunan. Nama kelas turunannya kendaraan darat, ini land vehicle ya, kendaraan darat, kendaraan air, ini turunannya. Yang ini semua ini kelas atasnya. Ya, kelas atasnya nanti ada istilah nanti kelas di atasnya namanya super ya, namanya super kelas. Nah, dari kelas yang sudah diturunkan dari vehicle tadi ya sudah diturunkan yang dari land ini. Nah, ini bisa jadi ada kelas yang lain ini. Ini misalkan ini apa ini? Wheel vehicle ya. Ini kendaraan darat ya. Kendaraan darat ini bisa kita turunkan ada kendaraan beroda, ada kendaraan tank ya, ini tank untuk perang ya dan ini ada kendaraan yang dalam bentuk boat ya, dalam bentuk balon gitu dan nah ini. Ini diturunkan dari yang kendaraan yang ada di darat. Jadi kelas itu seperti seperti kita melihat kategori di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu nanti. Jadi sebenarnya konsep kelas itu diperoleh dari kehidupan manusia. Nah, sehingga nanti ini yang bawahnya ini nanti ini disebut subkelasnya ya. Ini ini subkelas dari land, ini subkelas dari vehicle gitu. Ini kelas umum, ini kelas khusus, berarti ini lebih spesifik, ini lebih general. Ini terhadap ini spesifik, ini general. Ini lebih spesifik dari land, dari apa ini land vehicle ini apa kendaraan darat gitu. Nah, itulah penjelasannya di sini nanti ya bisa Anda. Jadi ada istilah subkelas. Ah, ini spesialis kelas. Kelas yang lebih spesial ini ya. Semakin ke bawah semakin semakin spesifik ya, semakin specialized. Super kelas. Nah, super kelas itu berarti ini. Ini super kelasnya vehicle yang paling atas. Ini nanti banyak kita next saja karena ini memang cukup karena teori dia menjelaskan cukup ini.
Contoh lain misalkan binatang. Nah, ini contohnya banyak binatang. Ini binatang, ini sebuah kelas. Nah, di dalam binatang itu ada ini mammal ya, ini apa mamalia, ada reptil, ada ini burung, ada ikan, ini ada amfibia. Nah, berarti kan ini semua berada di dalam kelas yang di atasnya. Apa itu binatang? Ini subkelasnya. Itu maksudnya subkelas itu seperti itu. Ya, walaupun ini contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi nanti di dalam program kita seperti itu nanti. Jadi ada kelas yang merupakan subkelas yang lain. Bahwa binatang itu ada subkelasnya. Apa? Ada binatang yang jenis mamalia, ada jenis reptil, jenis burung gitu. Nanti yang jenis mamalia ada yang wild ya, ini apa nih? Ada yang ganas ya, apa ini liar, ada binatang liar, ada binatang yang jinak gitu nanti. Nah, itulah maksudnya kelas-kelas itu dalam bentuk hierarki ya dan sekaligus dalam bentuk inherited turunan ya. Ini kan turunan dari sini. Nah, nanti di sini juga bisa menjelaskan polymorphism tadi. Polymorphism aja. Misalkan ini mamalia bersuara, ini reptil bersuara, burung bersuara, fish bersuara, amfibi bersuara gitu ya. Nah, ini semua metodenya bersuara, tapi waktu dijalankan suaranya berbeda. Nah, itu namanya polymorphism. Ya, metode yang namanya sama, tapi hasilnya berbeda. Itu ibaratnya binatang, kita nyebutnya sama-sama bersuara, tapi hasil suaranya berbeda. Itu namanya polymorphism. Ya, jadi ada 3 tadi kan, encapsulation, inheritance, polymorphism. Nah, persis contohnya kayak kehidupan kita sehari-hari ini, contohnya binatang, contohnya tadi kendaraan gitu ya. Nah, ini masih teori aja nih. Ini memang karena OOP itu kebanyakan teori. Nah, objek itu apa? Nah, tadi objek itu ya hasil cetakan. Kelas itu cetakannya. Nah, kelas itu cetakannya. Bayangkanlah kita mau buat mobil. Lah kalau buat mobil itu kan harus ada cetakannya dulu. Nanti semua mobilnya mirip. Nah, mobil hasil cetakannya itu namanya objek. Cetakannya namanya kelas. Kelas ya. A class ya, emang ada definition is a set of object. Nah, jadi an object is being belonging to a class. Jadi objek itu ya tergantung cetakannya, tergantung kelasnya gitu. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya objek sama kelas? Kelas itu untuk kita membuat objek, cetakan kita untuk membuat objek ya, template ya istilahnya, template kita untuk membuat objek gitu. Jadi kelas dengan objek ini kadang-kadang sering bingung ini, apa sih bedanya kelas sama objek? Nah, gitu. Oke, nanti ini ada baca lah. Kalau di sini bahkan pakai istilah incarnation ya, inkarnasi ya. Apa? Yang sesuatu yang dibuat yang ada kembali gitu. Objek itu inkarnasi yang yang lebih spesifik dari kelas. Nah, dia pakai istilah inkarnasi ya. Oke. Nah, itulah inheritance nanti. Sehingga kalau sebuah kelas diturunkan dari kelas lain, maka dia turunan dari kelas itu. Nah, gini nanti. Turunan inheritance. Jadi bisa diturunkan. Kayak ini tadi ya, kayak kelas binatang. Nah, ini kelas binatang diturunkan menjadi mamalia. Mamalia diturunkan menjadi whale. Ini berarti ini inheritance ya, inheritance dari animal, turunan dari animal. Whale ini apa ini apa tadi binatang liar ini jenis dari mamalia dan gitu. Itu inheritance. Inheritance ya. Warisan ya. Warisan, turunan itu sama ya. Kalau kita lihat ke kamus ada yang mengartikannya warisan. Ya, kalau kita lihat ke makhluk hidup ya namanya turunan. Keturunan gitu. Nah, apa yang dimiliki oleh objek? Nah, apa yang dimiliki oleh objek itu adalah yang dari kelas. Ada 3 yang dimilikinya. Dia punya nama, kemudian punya properti, punya metode. Nah, jadi dia punya nama. Nah, ini ya dari sini ya. Ini punya nama, punya properti, punya aktivitas. Ya. Aktivitas nanti istilahnya metode ya. Jadi setiap objek itu ada namanya. Misalkan namanya bird ya, nama objeknya burung. Punya properti. Propertinya apa? Umur. Nah, itu propertinya burung. Dia punya aktivitas, misalkan apa? Terbang. Berarti terbang itu metodenya burung. Jadi setiap objek itu harus punya 3 hal. Punya nama, name,
Name berarti kata benda ya. Punya properti, properti berarti kata sifat, karakternya ya. Karakternya misalkan burung itu punya umur, itu kan atributnya ya. Burung itu punya apa? Punya jumlah kaki atau punya jumlah apa? Punya berat gitu ya dan sebagainya. Itu namanya propertinya. Kalau aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh objek itu? Kalau burung misalkan terbang, berjalan, makan, itu namanya aktivitas. Nah, sehingga nanti setiap objek punya nama, punya properti, punya metode. Nah, nanti aktivitas itu sebenarnya metode nanti ya. Di program namanya metode ya, metode. Oke, itu kan ringkasan aja tadi ya udah. Tadi udah dijelaskan ininya. Nah, sekarang gimana ini codingnya? Saya mau buat kelas ini di Python ya. Nah, codingnya gini aja ini kayak kita buat di function ya. Kalau di function ini kan def. Tapi kalau untuk buat kelas ini kelas. Kelas ini namanya. Ini titik dua, di sini nanti coding kita. Nah, gitu. Berarti kita ini sudah membuat kelas namanya the simple class. Nah, ini kelas yang pas itu kan nggak ada isi ya. Nah, yang isinya sementara masih kosong gitu kelas. Begitu aja membuat kelas. Nah, ini titik dua ini biasa ya di dalam Python. Jadi di Python itu kan sering ada titik dua ya. Jadi kalau Anda biasa pakai C atau pakai Java, titik dua itu ibaratnya kurung kurawalnya ya. Atau kalau ada PHP juga kan nah, gitu. Jadi di Python itu tanda-tanda kurung kurawal untuk menyatakan blok dari program kita ya, itu pakai titik dua. Nah, termasuk ini kelas. Setelah kelas tadi kan ada sekelompok coding. Nah, sekelompok coding itu di kelas itu ditandai dengan titik dua. Nah, dengan syarat nanti setelah titik dua itu harus masuk ini ke dalam. Masuk ke dalam itu istilahnya indentation ya, indent ya. Masuk ke dalam gitu. Nah, termasuk membuat kelas pun jadinya ikut dia. Nah, ini kolon, ini istilahnya titik dua itu kolon ya. Kolon. Kemudian nanti dia mengikuti aturan indentation ya. Di sini mana dia indentation itu masuk ke dalam. Setelah titik dua nanti dia masuk ke dalam. Oke. Nah, ya kita ini your first object. Oke, itu yang pertama ya, yang pertama nanti. Itulah teorinya OOP ya. Ada nama, ada properti, ada metode ya. Ada 3 hal nanti yang dia punya. Oke, ini kita lanjut aja. Nah, nah ini satu contoh program yang diberikan di modul NetAcad ini untuk mencontohkan bagaimana yang satu dengan apa? Dengan teknik prosedural, yang satu pakai OOP. Jadi di contoh ini di modul NetAcad ini mau dicontohkan bagaimana di Python kita bisa pakai prosedural, bisa bisa juga pakai OOP gitu. Jadi nggak mesti OOP, tapi akan dibuktikan nanti di dalam di dalam modul ini dibuktikan bahwa pakai OP itu lebih baik. Nah, apa yang mau dicontohkan? Dicontohkan di sini stack. Nah, ini struktur data stack. Ya, Anda kalau udah kuliah struktur data, ada sebuah struktur data namanya stack. Stack itu bahasa Indonesianya tumpukan ya. Tumpukan. Jadi tumpukan itu sebuah variabel yang bisa menyimpan data seperti kita menumpuk barang. Seperti kita numpuk barang. Misalkan ini ya, ini sebuah variabel jenisnya stack. Kalau data yang kita masukkan pertama satu, habis satu kita masukkan lagi data yang kedua, datanya dua. Berarti kan dua di atas satu ditumpuk. Ini kan ditumpuk ya, kayak kita numpuk barang. Masuk lagi barang yang ketiga di atasnya. Barang yang keempat di atasnya gitu. Sehingga kita tumpuk. Barang yang pertama di paling bawah, ini barang yang kedua, ini barang yang ketiga, ini barang yang keempat. Itulah istilahnya kalau kita menyimpan data di dalam stack, kalau kita nyimpannya beberapa kali, maka datanya akan menumpuk. Nah, datanya akan menumpuk. Nah, waktu kita memasukkan data, nambah data, istilahnya push nanti. Istilahnya push. Ya. Kalau kita ngambil data, istilahnya pop. Itu istilahnya pop. Saya ngambil datanya gitu. Berarti kan yang diambil 4 ini, yang teratas. Padahal yang kita masukkan yang pertama kan satu. Tapi begitulah sifat kalau kita menumpuk barang ya. Kalau kita numpuk barang, pasti barang yang kita ambil yang paling atas. Makanya istilahnya last in first out ya. Maksudnya yang terakhir kita masukkan itu nanti yang pertama kita ambil. Itu di dalam struktur data stack atau tumpukan namanya. Sekali lagi istilahnya ya, istilah menambah
data di stack namanya push, mengambil data namanya pop gitu. Barang yang paling atas itu kita sebut top nanti, barang yang paling bawah bottom ya, bottom. Nah, itu struktur data yang sudah sangat umum di pemrograman ya, struktur data stack. Nah, ini mau dibuat nanti. Gimana kalau membuatnya nggak pakai OOP? Nah, kalau yang nggak pakai OOP, contohnya ini. Ini struktur stack dibuat tapi nggak pakai OOP. Ini pakai program biasa aja nih, lihat pakai dev, ini function kan. Nah, ini push, ini nambah datanya. Ini pop, ini ngambil datanya. Jadi kalau saya masukkan datanya 321, nah, ini kan pertama ini masukkan 3 ya. Yang kedua 2, yang pertama 1. Nah, ini kalau saya pop, ini saya matikan dulu ya. Ini kalau saya pop pertama, yang diambil yang mana? 3, 2 atau 1? Ayo. Yang diambil yang mana? 3, 2 atau 1? 3. 3. Hah? 3. Anda numpuk barang. Barang yang pertama dikasih nomor 3. Anda tumpuk lagi, Anda masuk barangnya yang 2. Anda tumpuk lagi di atasnya barang yang 1. Waktu pertama diambil barang yang mana? Yang 3, 2 atau 1, 1? Pak. 1. Iya, yang Satu, paling Pak. atas. Satu. Yang paling atas apa? 1. 1, Pak. Iya, yang paling 1, Pak. atas coba saya run ya. Ini saya run ya. Nah, 1 yang diambil kan tumpukan, stack ya, stack. Stack itu artinya numpuk. Kalau Anda numpuk kan yang Anda masukkan kan yang Anda ambil pasti yang atas ya. Kalau Anda ambil yang bawah berarti Anda menyalahi prinsip tumpukan ya, menumpuk. Nah, itulah yang mau diperlihatkan di sini ya tentang stack. Ini sebenarnya struktur data ini kan ada pelajari ya di mata kuliah struktur data ya. Namanya stack ya, stack. Jadi numpuk itu. Ini push 3 berarti pertama kita masukkan. Habis itu kita masukkan lagi 2. Makanya di sini kalau ini saya hidupkan lagi ya. Ini kalau mau menghidup matikan dengan cepat pakai kontrol backslash ya. Nah, ini langsung semuanya hidup lagi. Nah, ini makanya kalau kita ambil terbalik ya. Lihat. Terbalik kalau waktu kita masukkan datanya 321. Ini pas diambil, ini kan pas diambil jadi terbalik 123. Program ini nggak pakai OOP. Nggak pakai OOP. Sehingga siapapun bisa mengubah file ini file. Datanya kan di file. Ya. Nah, nanti di sini kalau nggak salah dicontohkan ya. Coba saya next. Nah, ini contohnya tumpukan ya. Nah, jadi ada memang programnya bisa ya jalan tadi ya, dan normal gitu ya. Tapi nanti ada kelemahannya. Nah, nanti kita bedakan nanti. Mana sih yang lebih baik stack itu pakai procedural atau pakai OOP? Ini object approach ini kan OOP ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini yang pakai OOP. Jadi kalau pakai OOP, kita nggak pakai dev, tapi pakai kelas ini ya, kelas misalkan kelasnya stack ya. Kelasnya apa? Kelasnya stack gitu ya. Nah, jadi pada OOP di Python, nah, ini kan function ya, ini kan dev ini kan function. Nah, ada satu function yang biasanya kalau kita buat kelas di Python, nama functionnya init. Ini init ada underscore-nya 2 kali ya. Underscore init, ini underscore lagi. Nah, ini namanya inisialisasi atau kalau di Java namanya konstruktor ya. Konstruktor. Nah, ini namanya konstruktor namanya. Fungsi sebagai konstruktor. Jadi di bahasa pemrograman OOP apapun, ada sebuah fungsi yang kita buatkan di dalam kelas namanya konstruktor. Konstruktor adalah fungsi yang otomatis jalan ketika kita membuat objek dari kelas itu. Misalnya tadi kita udah buat kita sudah buat sebuah kelas namanya stack. Ini kan init ya, ini konstruktornya namanya init. Isinya print hi. Nah, ini perintah ini berarti kita membuat sebuah objek dari stack. Stack ini kan kelas tadi. Berarti ini kelas, ini objek. Nah, ini kelas, ini objek. Nah, ini membuat objek dari kelas. Membuat objek. Pertama kali kita buat ini. Nah, karena ini pertama kita buat, maka otomatis dengan menjalankan perintah ini, yang init ini otomatis jalan. Jadi di dalam kelas di Python, semua function yang namanya init itu pas kita membuat objeknya otomatis jalan. Itu namanya konstruktor ya. Konstruktor itu di semua OOP ada.
di Java, di PHP, di C++ gitu semuanya ada. Ada konstruktornya, cuma caranya aja yang beda. Kalau di Python caranya dengan init gitu. Ini kalau kita jalankan ya. Ini kan langsung jalankan perintah H ya. Kita jalankan. Nah, langsung ada dia ini, langsung dia cetak ini. Berarti dengan membuatnya ini langsung jalan gitu. Ya, ini kita tadi sebenarnya udah teorinya tadi udah ya, ini kita cepetin aja nanti. Nah, ini contohnya kalau kita mau buat dia dalam bentuk membuat stack ya tadi, tumpukan tadi dengan ini ya, dengan OOP tadi. Nah, ini init. Nah, oke. Nah, variabelnya bisa kita buat dalam bentuk shape ya, shape stack list. Nah, shape stack list ya. Ini berarti variabelnya ini shape, berarti shape-nya maksudnya yang ada di dalam ini, yang ada di dalam init gitu ya. Nanti kita bisa kalau kita buat seperti ini, maka nilainya bisa kita masukkan langsung. Nah, menjadi parameter dia di dalam objek yang kita buat gitu ya nanti. Oke, coba ini ada contohnya berikutnya. Nah, ini masih masih belum diisi ya datanya ya tadi. Ini kan masih ada ya. Nah, eh, ada variabel yang awalnya kita kasih tanda ini, tanda apa ini? Tanda underscore yang 2 kali ya, tanda garis bawah 2 kali ini. Nah, kalau variabelnya kita kasih tanda garis bawah 2 kali, berarti ini variabelnya nanti nggak bisa diakses dari luar. Ini seperti ini kan dicoba diakses ini ya. Ini nama objeknya, ini nama variabelnya. Ini karena kita akses dari luar langsung, ini nggak boleh. Langsung error katanya. Karena seperti itu kan. Objek oriented itu kan, nah ini langsung error dia. Nggak boleh. Karena variabel di dalam kelas tidak boleh diakses dari luar. Yang boleh mengaksesnya siapa? Yang boleh mengaksesnya di dalam kelas ini. Nah, karena kan itu sifat OOP harus seperti itu. Maka di Python caranya supaya itu berlaku, caranya kita kasih garis bawah 2. Nah, gitu ya. Tapi tadi di sini bisa juga enggak. Nah, itulah si Python ini kan dia tidak murni OOP-nya ini. Nah, ini kan dia boleh diakses kalau enggak kita kasih garis bawah. Nah, itulah ke ininya ya. Karakter Python seperti itu. Kalau di Java nanti kalau udah belajar Java, memang benar-benar enggak boleh. Karena kan Java itu murni ya OOP-nya, benar-benar enggak boleh dia. Di Python masih boleh. Supaya enggak boleh kita kasih garis bawahnya 2 kali. Nah, gitu supaya enggak boleh. Kan tadi jadi error ya. Kalau ini dia enggak error ini. Ini padahal kan kita manggil stack list. Stack list ini kan di dalam kelas. Ini boleh ini kalau saya jalankan. Nah ini, sukses dia ini 0. Tapi kalau yang ini karena udah diberi garis bawahnya 2 kali jadi nggak boleh dia. Nah gitu cara membuat variabel private ya. Ah, ini. Mana namanya Pak? Ah ini private ya. Jadi private ya gara-gara ada two underscores. Datanya jadi private. Hanya boleh diakses dari dalam kelas gitu. Nah, jadi itu yang membuat Python itu mendukung OOP. Tapi mendukung tapi harus kita kasih tanda gitu, kita kasih syarat ya. Makanya Python itu nggak murni OOP-nya. Boleh ya, boleh tidak gitu ya. Tidak murni, oke. Nah ini dia. Inilah contoh bagaimana di Python itu cara kita mengakses ya. Misalkan ada variabel namanya stack list. Supaya stack list ini hanya bisa diakses oleh kelas stack, maka kita kasih garis bawah. Sehingga ini push boleh ini nambah, mengappen ya, mengappen dengan nilai tertentu ini. Karena apa? Karena push berada di dalam kelas stack. Pop juga berada di dalam kelas stack. Itulah encapsulation di Python. Nah, ini contoh yang sangat bagus untuk contoh encapsulation di Python. Apa tadi encapsulation? Variabel ini hanya boleh diubah oleh fungsi yang ada di dalam sini. Yang lain nggak boleh sini ngubahnya. Kalau mau mengubahnya kita harus jalankan fungsinya. Lihat ini. Ini kita sudah buat objeknya. Ini hanya push. Push ini hanya bisa mengubah data stack list. 3 kita masukkan ke stack list, tapi harus pakai push. Kalau langsung nggak boleh. Ini hasilnya sama sama yang tadi ya. Ya, 1, 2, 3 kan sama-sama yang prosedural tadi. Tapi ini sudah OOP. Nah, itulah bedanya. Yang tadi tidak OOP, ini OOP. Apa kelebihannya? Kelebihannya di sini kalau kita coba-coba ya, kita mau mencoba mengubah
Nah, saya mau mencoba mengubah ini variabel stack list ini saya coba ya, saya coba append dengan nilai 12. Nah, ini kan nama objek, ini stack list nama di sini. Ini saya append ya. Ya, listnya saya tambah dengan nilainya 12. Nah, coba ini saya jalankan. Nah, error dia nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena variabel yang diberi to underscores jadi bersifat private. Nah, itulah encapsulation-nya OOP. Variabel itu hanya bisa diakses oleh function yang ada di dalam kelas itu. Beda tadi dengan yang prosedural tadi yang contoh pertama. Itu boleh aja, siapa aja boleh ngubahnya. Nah, sehingga dengan object oriented, kapan-kapan ya, ketika nilai stack list, ya, nilai stack list ini berubah, pasti yang ngubahnya dari dalam objek ini. Sehingga begitu ada error, langsung orang yang diceknya apa? Langsung yang diceknya adalah kelas dari stack ini. Begitu. Itulah kelebihan dari encapsulation dari OOP ya, dari OOP. Nah, ini sama ya, ini masih mencontohkan itu juga. Stack ya. Jadi itulah struktur stack. Kalau kita buat ini kita buat sendiri ya. Scratch itu artinya kelasnya kita buat sendiri. Karena nanti ada kelas yang sudah ada memang di Python. Oke. Berarti ini kita cepatin aja karena itu konsepnya yang tadi udah ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita kembali membedakan ya dari apa? Dari prosedural ke objek. Nah, inilah objek oriented ya. Ya, objek oriented. Nah, kalau prosedural yang tadi gitu, yang tadi gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menurunkan? Jadi dari kelas stack kita mau buat kelas turunannya namanya adding stack, mau menambah. Nah, jadi kita bisa ini kita tambah ini. Jadi ini kalau adding stack dalam kurung stack artinya kelas adding stack turunan dari stack. Nah, turunan dari stack. Stack itu yang atas. Stack itu isinya ini yang atas, yang saya arsir. Begitu kita buat ini dalam kurung stack, artinya ini turunan. Ending stack ini diturunkan, berarti ini stack superclass, ini subclass. Sehingga yang ending stack itu memiliki semua anggota yang ada di sini. Gitu. Dia punya anggota semua di sini. Tetapi kita bisa buat ada hashnya. Nah, hashnya itu begini, kita buat div initnya sendiri. Sehingga nanti initnya si ending stack ini adalah yang berlaku adalah yang punya dia. Yang punya dia apa? Yang punya dia punya variabel sum. Di sini kan nggak ada variabel sum. Initnya nggak ada variabel sum. Di ending ada. Nah, artinya walaupun dia turunan dari sebuah kelas, ya walaupun dia turunan dari sebuah kelas, tapi turunannya itu bisa kita tambah-tambah. Nah, kayak kita kan turunan dari orang tua kita. Tapi kita punya karakter kita sendiri. Walaupun sebagian karakter kita turunan dari orang tua kita. Nah, inilah yang namanya inheritance ya, inheritance tadi. Gitu nanti itu penjelasan. Contoh inheritance tadi ya. Jadi inheritance-nya apa? Ada sum. Ini ada sum. Ini ada sum. Sehingga kalau sum ini nanti di next ini digunakan ya. Nah, ini sum-nya digunakan di sini. Nah, sum itu untuk menjumlahkan isi stack ya. Ini kalau dijalankan. Nah, ini jumlahnya 10 karena datanya kan kalau rank rank 5 itu kan 0 1 2 3 4 ya. Arti rank 5 kan 0 1 2 3 4. Kalau angka 0 1 2 3 4 kalau kita jumlahkan itu kan jumlahnya 10. Ini dia jumlahnya 10. Ya. Jumlahnya eh yang yang 10 ya. Ini kalau saya hilangkan dulu ya. Nah, ini dijumlahkan ini. Langsung menjumlahkan 0 1 2 3 4. Jumlahnya berapa? 10. Kalau ini saya buat 10. Berarti yang dijumlahkan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berapa itu? 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ini kalau saya jalankan 45 ya, 45. Jumlahnya 45. Nah, jadi untuk menjumlahkan itu digunakan
ini kelas adding stack, bukan kelas stack. Kenapa? Karena di kelas stack nggak ada menjumlahkan, variabel sum kan nggak ada di sini. Nah di sini kita tambah di variabel sumnya. Inilah variabel tambahan dari turunan dari stack gitu. Jadi kelebihan kita membuat OOP, kalau kita punya kelas stack, kita bisa buat kelas yang lain yang di bawahnya dan bisa kita tambah. Nah gitu tadi. Turunannya bisa kita tambah gitu. Itu kelebihan OOP di samping tadi yang encapsulation tadi ya. Encapsulation itu apa? Encapsulation itu adalah yang membuat eh, variabel yang ada di kelas itu hanya bisa diubah oleh function yang ada di kelas itu saja gitu. Oke, ini ringkasan yang kita penjelasannya ya. Stack, ada post, ada ini LIFO ya, ada method ya. Konstruktor, ingat ya, konstruktor itu yang pakai init ya. Kemudian gara-gara kita kasih to underscore dia jadi private. Tidak bisa diubah di luar dari kelas. Oke. Nah, ini bisa kita buat sendiri nanti, membuat untuk menghitung ya. Membuat untuk apa ini tadi untuk menghitung. Ini contohnya untuk mengambil ya, meletakkan, mengambil gitu bisa kita buat sendiri. Tapi dia tetap asalnya adalah dari kelas stack ya. Oh, ini contohnya ini untuk queue. Jadi di struktur data selain ada stack ada queue kan antrian ya, antrian. Ada waktu kuliah struktur data yang pernah kuliah struktur data pasti ada struktur antrian ya. Ini ini queue ini artinya antrian. Kalau antrian itu first in, first out. Siapa yang duluan masuk, dia yang duluan dilayani kan gitu kalau Anda ngantri ya. Kalau tumpukan tadi yang stack tadi beda kan. Justru yang terakhir yang duluan diambil ya. Oke, nah kita sekarang OOP ada properti. Properti itu apa? Variabel. Tadi udah kan? Ini udah. Ini menjelaskan yang tadi ya. Jadi di OOP variabel itu istilahnya jadi properti. Nah, properti ya. Ada satu properti di OOP-nya Python yang sangat powerful namanya init. Nah, ini init. Gunanya kita bisa tahu isi dari kelas yang sudah kita punya dengan dict ya ini dict namanya dict ya ini dict ini. Ini udah ada otomatis gitu ya. Predefined property ya, maksudnya properti yang memang sudah ada. Begitu kita membuat sebuah kelas, maka langsung otomatis walaupun kita nggak buat, langsung ada properti namanya dict. Nah, dict untuk apa? Dict untuk mengetahui ini isinya. Isi dari sebuah kelas atau objek yang kita buat, ya baik kelas maupun objek. Ya, ada contohnya ya. Ini hanya ada di Python. Nah, ini seperti ini nih, dict ini. Ini membuat sebuah objek yang namanya example objek 1 ini jadi kita ketahui isinya apa saja gitu. Membernya apa saja. Saya mau jalankan tadi ya. Nah ini coding ini kan ada ini tadi apa sebuah properti ya, variabel gitu yang otomatis terbuat tadi. Nah ini jadi kalau kita cetak, nah isinya ini. Jadi untuk objek satu ini dia dibuat dari kelas. Nah ini artinya dia dibuat dari kelas post 1 yang nilainya 1. Ya, kenapa nilainya 1? Karena ini initnya 1. Nah, tapi kalau kita buat 2, nanti ini nilainya 2. Jadi, nah karena dia diturunkan ya. Jadi karena dia diturunkan dari kelas yang kedua, nah maka nanti dia mengandung kelas first dengan kelas second. Kalau ini dia kelas first dengan ini property third. Karena property third itu ada di sini kan. Nah, di sini. Jadi itu nanti keampuhan kita bisa mengecek ya, memeriksa ini dengan dict ya, dict. Singkatan dari dictionary ya. Oke. Nah, ini tentang variabel tadi itu ya, bagaimana kita bisa menggunakan yang dict ya. Ya, ini contohnya seperti itu nanti ya, bagaimana kalau kita menurunkan dari kelas lain, nilai variabelnya apa yang berubah gitu. Yang ditunjukkan di sini nih, kita next saja. Ini tentang properti semua. Berbagai kekhasan properti di Python gitu nanti. Di Python sangat khas ya, beda dengan di Java nanti. Makanya ini harus kita
apa bedanya gitu nanti tentang properti di Python ini semua ya, semua perbedaan kekhasan properti di Python setelah kita turunkan gitu ya, kita turunkan. Oke, ini kena ini materinya banyak. Nah, metode. Nah, ini juga beberapa kekhasan metode di Python. Nah, ini misalkan kita buat kelas namanya klasi. Metodenya kita kasih namanya metode juga. Nah, ini kalau kita buat ini, kalau kita buat pertama, ini kan kita membuat sebuah objek namanya obj dari kelas Python. Ini kalau kita jalankan ya objek method ini run ya, saya jalan, maka dia akan cetak ya. Karena ini kan ini method. Jadi objek method dia akan cetak ini. Nah, objek method. Berarti method ini bisa kita akses dari luar. Ini ya, kan dev method ini bisa kita akses dengan tanda titik. Berarti ini objek, ini method. Nah, kebetulan di situ dikasih namanya method ya. Atau jangan method lah, ini dia suka ngasih nama begitu ya. Saya kasih namanya cetak gitu. Maka di sini kita manggilnya dengan objj titik titik cetak. Ya, ini dibersihkan dulu ya. Kita jalankan. Nah, ini berarti cetak ini metode. Metode dari kelas klasi. Tapi sudah kita buat objek, namanya objek. Untuk mengaksesnya, yang kita akses itu adalah objeknya, bukan nama kelasnya. Nah, gitu, bukan nama kelasnya. Jadi, metode adalah fungsi sebenarnya, fungsi yang kita masukkan ke dalam kelas. Itulah metode. Kalau properti tadi adalah variabel yang kita masukkan ke dalam kelas. Kalau metode adalah fungsi yang kita masukkan ke dalam kelas gitu. Nah, ini semua hal yang sangat khas metode di Python ya, yang berbeda nanti di tempat lain ya. Di Java atau di PHP nanti. Ini kekhasannya ya. Ya, ini kita next saja. Nanti bisa Anda coba apa sih bedanya metode di Python sama di kalau tadi properti, yang ini metode. Ini metode semua ya. Tentang metode. Ya. Nah, jadi di Python ada metode yang dia langsung ada. Eh, kalau tadi kan ada properti yang langsung ada. Namanya apa? Namanya tadi apa namanya? Dictionary ya. Nah, di samping dictionary ada dari metode itu ada sebuah properti lain gitu dari metode yang namanya name. Jadi ada name, ada dict, ada name. Nah, ada dict, ada name. Coba ya kalau kita coba. Jadi kalau kita cek ya, name dari sebuah kelas itu klasik. Sedangkan objeknya kalau kita kasih name dia sama. Nah, dia sama, tapi nanti ada perbedaannya. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Ya, ini kalau modul dia masih sama ya. Jadi ada banyak yang sudah ada init tadi ada. Nah, tapi kalau dia diturunkan, nanti, nah di situ nanti baru name ada modul, nanti ada satu lagi base itu nanti sangat khas dia, sangat khas dengan di Python. Nah ini nanti ya ini yang mana objek, yang mana dia merupakan kelas gitu ini. Ini kalau dicetak ini kalau super one itu objek. Tapi kalau nanti sub, karena sub turunan, nah sub ini kan diturunkan dari super one dan super two. Maka sub ini disebut dia ini super one sama super two untuk isi name-nya. Begitu. Jadi itulah sangat khas di Python ya. Nah, sehingga semua yang tadi itu digunakan di Python untuk mendebug ya, melakukan reflection dan introspection. Jadi untuk kita memeriksa program kita, di Python nanti kita menggunakan properti-properti yang tadi sudah ada itu ya, sudah disediakan oleh Python. Dan hanya ada di Python. Nah, gitu. Sehingga di Python nanti ada tambahan cara kita mendebug yang disebut dengan reflection dengan introspection. Jadi introspection gunanya untuk kita mengecek tipe dari atau properti, sedangkan reflection untuk kita mengolah, memanipulasi nilai dan properti tersebut itu nanti. Reflection namanya. Kita cek gitu. Kita coba ubah, kita ini kan. Oke, itu ini juga masih ya. Contohnya yang tadi ya.
bagaimana kita bisa melakukan reflection dan eh, ya memanipulasi tadi. Nah ini. Jadi kita bisa cek, oh ini A-nya 1, ini gitu. Nah, kemudian nanti ada satu print A, ini ada bahkan ada beberapa function yang disiapkan oleh Python untuk kita memeriksa kelas dan objek yang sudah kita buat. Ada nama functionnya inst i ya gitu ya. Kemudian nanti ada, nah ini function-function yang bisa digunakan ya. Yang atribut tadi ya. Oh ini belum ya. Ini udah ringkasannya. Nah, ini sehingga nanti dari situ Anda bisa lakukan ini labnya ya, percobaannya gitu. Ini kita next aja. Yang dicobakan itu ada tentang membuat time, membuat apa ini? Membuat kelas ini. Ini ada kelas triangle dan sebagainya gitu. Nah, ini inheritance. Nah, ini tadi inheritance. Sebenarnya tadi udah ya. Apa inheritance itu kan menurunkan ya. Menurunkan sebuah kelas dari kelas lain. Ya, sebuah kelas dari kelas lain. Ini contohnya ada kelas namanya star. Nah, ini belum ya, ini belum inheritan ya. Ya, ini masih. Nah, jadi sebuah kelas star dia punya name, punya galaksinya galaksi apa gitu ya. Ini metodenya. Ini belum inheritan ya, itu masih contoh encapsulation ya. Nah, ini contohnya tadi. Kalau kelas kendaraan ya di Haskell mau kita turunkan menjadi kelas kendaraan darat. Nah, perintahnya begini aja. Ini turunannya, ini orang tuanya. Jadi dalam kurung. Tapi di depannya ada tanda kelas. Jadi perintah ini artinya yang seperti di dalam hierarki tadi ya. Len vehicle itu turunan dari vehicle. Jadi codingnya seperti ini. Tapi secara gambarnya, gambar yang tadi ya. Bahwa di dalam vehicle ada land vehicle, ada track ya, ada kendaraan jenis darat, kendaraan kalau nanti kendaraan laut, air ya, kendaraan udara. Nah, dalam kurung dia turunan dari vehicle. Atau ini turunan lagi ini. Di mana kendaraan darat ada kendaraan yang jenis tang ya, ini tang ya, trek. Cara menurunkannya, inheritan ya, cara menurunkannya. Nah, ada perintah is subclass. Kita bisa cek apakah sebuah kelas itu turunan dari kelas lain. Ada sebuah function ya, nama functionnya is subclass. Ini kita next saja ya. Kemudian ada function is instance ya. Apakah sebuah objek turunan dari sebuah kelas? Dibuat dari sebuah kelas. Misalkan ini my vehicle ya, kita buat dari vehicle. Kita bisa cek dengan is instant. Jawabannya nanti true atau false. Nah, ini true atau false. Kalau dia dibuat sebuah objek dibuat dari sebuah kelas tertentu, kalau dia benar itu true, kalau enggak dia nanti false gitu. Itu hanya di Python ya, ini hanya OOP di Python. Atau ada is saja, apakah dua kelas itu sama atau enggak? Apakah is? Kalau nanti dia udah jadi objek, apakah dia objek yang sama enggak? Itu bisa pakai is. Sama halnya kalau kita string kan, dua string itu sama atau enggak? Kan pakai sama dengan dua. Tapi kalau objek nanti pakai is. Kalau sama dia true, kalau enggak sama dia false. Ya ini true dengan false. Oke. Nah, kemudian, nah bagaimana kita tahu apa-apa saja properti dan metode yang ada di dalam sebuah objek? Ya, di dalam sebuah objek. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau, kalau ini dicontohkan pertama ya, kalau kita mau buat string ya, membuat apa untuk mencetak string, ada satu metode yang sudah umum digunakan, nama metodenya str ya. Jadi kalau kita mau begitu kita buat itu langsung nanti di dalam metode itu menyimpan string. Nah, menyimpan string seperti ini ya, kita contohkan aja. Nah, ini langsung string itu langsung ada. Nah, itu namanya str ya. Dan ini hanya bisa diakses dari dalam karena pakai 2 underscore tadi kan.
Ini masih inheritance. Nah, ini sub ya, berarti kita turunkan, turunan. Sehingga yang string ini pun ikut diturunkan. Nah, yang str tadi ikut diturunkan. Ya, ini masih tentang menurunkan dari satu kelas ke kelas lain, ke subkelasnya, ke subkelasnya. Oke, ini masih tentang properti dan metode ya. Jadi kalau ini sebuah kelas, ini namanya propertinya. Ini juga namanya propertinya. Nah, ini namanya metodenya. Ini metode konstruktor ya. Ini metode, fun1 ini juga metode. Nah, metode. Jadi yang mana metode, yang mana properti ya. Kalau sudah diturunkan, nah ini di inheritance, misalkan ini berarti kan level 1, level 2 diturunkan dari level 1. Sehingga yang level 2 ini dia ikut dengan semua yang ada di level 1. Kenapa? Karena dia turunan. Nah, karena dia turunan. Termasuk ini variabel yang berada di luar, yang berada di luar dari metode ya, dari metode yang ada di level 1 gitu. Ya, ini masih tentang properti dan bagaimana properti dan metode diturunkan di Python ya. Ya, masih ini kita next saja karena ya waktunya udah ini ya. Kita next. Nah, jadi gimana cara membuat hierarki ya di Python kalau kita nanti mau ada hierarki. Nah, ini misalkan ini kelas pertama, kelas kedua. Nah, jadi hierarki di Python ya sama ya dengan cara kita membuat inheritance tadi ya. Nah, ini. Karena di Python kan tadi hierarki itu kan ada yang single, ada yang multi, ada yang apa? Ada yang multiple gitu tadi ya. Cara inheritance tadi. Nah, seperti ini cara membuatnya di Python. Ini kita next saja ya. Sangat khas gitu. OOP-nya di Python. Seperti tadi ya. Ada kendaraan, tadi ada kendaraan dalam bentuk trek, ada yang beroda. Nah, ini yang kelas kendaraannya. Masih inheritance. Ada kan tadi ada multiple inheritance ya. Ya, oke. Nah, nanti ada turunan yang seperti ini ya, yang A turunan B dan C. Sebaliknya B dan C ini menurunkan D. Nah, ini keturunan yang modelnya seperti ini disebut diamond ya. Dan ini di beberapa bahasa pemrograman jadi problem ini. Di Java, di C gitu. Gimana kalau turunannya eh, berbentuk diamond seperti ini? Nah, di Python bisa kita buatnya dengan cara seperti ini. Ya, kita turunkan jadi ya begitu nanti problem di object oriented ya. Setiap bahasa pemrograman nanti caranya berbeda-beda. Oke, ini ringkasannya. Kemudian kita next. Nah, ini contoh latihan-latihan. Nah, kemudian terakhir di OOP ini ada namanya exception. Jadi exception yang kita pelajari di setiap materi sebelumnya, itu sebenarnya OOP dia. Exception itu kan kemarin gimana kalau ada pembagian dengan nol error. Nah, itu. Kan kita membuatnya seperti ini kemarin ya. Misalkan ini ada pembagian. Kalau n-nya 0, maka except ada namanya zero di division ya, dia zero division ini. Sehingga kalau kita jalankan maka di sini ada pesan kalau n-nya 0, untuk yang ini n-nya 0, pesannya division fail. Tapi kalau nggak error, ini oke. Okay. Ini kalau oke okay ya, kalau oke okay, ada hasilnya. Tapi kalau 0, dia akan menjalankan ini, yang ada di except ini. Kenapa harus kita buat except? Ini yang try except yang kemarin ya. Karena kalau nggak, programnya akan error. Nah, error itu harus kita tangani melalui yang namanya exception ya, exception handling gitu ya. Nah, sebenarnya exception itu merupakan objek ya, objek dari sebuah kelas. Nah, ini kalau kita next. Nah, jadi exception itu sebenarnya sebuah, ya ini belum ya, ini sebenarnya dia sebuah kelas. Nah, ini. Exception itu sebenarnya ada sebuah kelas. Nah, sebuah kelas yang kita bisa lihat ya dengan
melihat stringnya ini tadi ya, perintah str tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat, oke, ini try i 10 kalau ada exception-nya. Ya, ini kalau string ini berarti untuk ininya ya, kalau pesannya apa gitu ya. Nah, nanti kita bisa melihat daftar. Nah, ini daftar. Nah, ini daftar kelas exception ya berdasarkan OOP-nya di Python seperti ini. Bisa bisa kita lihat gitu kita cetak. Berarti ada super class namanya base exception, diturunkan ada namanya exception, di bawah exception ada exception berdasarkan tipe, berdasarkan stop ya stop exception. Jadi exception ini banyak sebenarnya. Yang kemarin baru yang paling sering kita gunakan kan untuk pembagian dengan nol ya. Sebenarnya ada exception yang lain yang bisa kita lihat. Karena dia dibuat di Python secara OOP, maka dia merupakan ada super class, ada subclassnya, ada subclass di bawahnya lagi seperti ini hierarkinya. Itu dia. Ya, jadi kita bisa, nah ini, jadi anatomy exception itu adalah sebenarnya ya dalam bentuk kelas gitu ya, dalam bentuk hierarki. Dan kita bisa bisa cek dengan menggunakan str atau menggunakan init ya atau menggunakan name ya seperti fasilitas untuk memeriksa kelas-kelas yang ada di dalam Python. Ya. Nah, sehingga kita bisa membuat exception kita sendiri. Ya. Kita bisa membuat dari base-nya atau kita buat dari awal juga bisa. Gitu ya. Misalkan ini kita mau buat sebuah kelas exception namanya myZero. Nah, ini kita buat sendiri myZero division error. Nah, kita bisa buat sendiri dengan cara menurunkannya dari kelas zero division error. Nah, pesannya bisa kita buat pesan kita sendiri. Jadi kita sehingga nanti kita bisa membuat exception-nya pakai exception yang kita buat ini, my zero division. Pesannya nanti pesan kita sendiri gitu. Mau atau nanti kita bisa membuat apa exception yang lain gitu, isi yang lain. Begitu. Jadi kita membuat sendiri itu di sini ya, kelas. Sendiri dari zero division. Jadi namanya jadi my zero division. Accept-nya jadi my zero division. Semula ini kan nggak ada ya, karena SSL itu kan kemarin udah tertentu ya yang bisa di accept ya. Tapi kita bisa buat sendiri gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa di dalam object oriented kita bisa menurunkan dari satu kelas kita turunkan ke kelas yang lain dengan perintah seperti ini kan ini. Ini kan artinya my zero division error turunan dari zero division ya, dari itu cara kita membuat sendiri gitu. Ini ya, how to create your own exception. Gimana cara membuatnya sendiri? Ya, seperti ini. Saya mau buat sebuah exception sendiri namanya pizza error. Nah, kita turunkan dari exception. Nih, kita bisa buat initnya, kita mau buat nanti kalau ada pizza error apa pesannya gitu ya. Sehingga nanti kalau mau kita gunakan di dalam try except, nah bisa try except, nah too much is error misalkan. Ini kan exception kita sendiri nanti. Dengan cara kita turunkan dari exception. Ini tidak mesti ya, tapi bisa gitu. Oke. Nah, ini contohnya digunakan ya di dalam try. Jadi try, nanti accept-nya too much is error. Jadi accept-nya ini buatan sendiri. Berdasarkan hierarki OOP tadi ya, yang kita udah pelajari di Python. Oke, itu ini ringkasannya. Nanti bisa Anda baca ulang. Biasanya kan untuk lebih ininya ya. Apanya nih? Kita ke latihannya. Nah, ini udah selesai. Ada untuk, nah ini kuisnya ya, ini untuk supaya kita bisa apa namanya feedback ya, feedback kita. Ini udah jamnya waduh udah hampir jam 12 ya. Oke, ini coba ya kita sama-sama ya. Tadi yang memperhatikan maupun yang tidak, coba ini ada bisa dapat beberapa materi gitu ya dari mengerjakan kuis ini supaya Anda terbantu saat nanti mau mengerjakan apa namanya modul tes ya, modul tes. Bentar ya.
Oke, ini apa jawabannya? A subclass is usually. Nah, subclass itu apa? Apakah hal yang umum dari superclass atau yang spesialis atau yang kembaran dari superclass? Ayo, subclass itu apa? A, B atau C? C, Pak. Ya, C, kembaran. Menurut Jadi saya. apakah turunan itu kan subclass itu kan turunan dari kelasnya. Apakah dia B. kembaran? Ya B ya, more spesialis. Jadi dia hal-hal yang apa? Spesifik dari turunannya. Hal yang tambah diturunkan tambah spesialis ya. Ya, nanti kita lihat benar nggak ya? An object is characterized by the apa ini? Objek adalah ya objek itu punya apa? Haha, gitu. Objek itu punya apa? Apakah punya properti, punya ini, punya name, punya owner, punya ini. Punya name, punya properti, punya activities. Ini tadi berulang-ulang saya jelaskan. C, Objek itu Pak. punya, iya C, punya nama, punya properties, punya method. Ini method itu di sini diistilahkan dengan activities ya. Jadi setiap objek itu nanti ada namanya, ada propertinya, ada activitiesnya. Activities itu nanti istilahnya kalau di pemrograman method ya. An alternative name ya, nama lain ya dari data. Oh ya, dari stack ya. Stack itu istilah lainnya apa? Apakah follow, vivo atau livo? Stack, tumpukan. Kalau Anda numpuk, kalau follow ini sudah jelas enggak ya? Kalau enggak vivo, livo ya. Vivo ini kan yang pertama datang, yang pertama dilayani. Kalau livo yang pertama, yang terakhir datang, yang pertama dilayani. Kalau C, stack, Pak. iya C, C Pak. dia. Last in, first out. Ya, stack itu ya kayak kita numpuk buku tadi kan. Yang terakhir, yang kalau kita mau ambil yang terakhir kita letakkan kan. Nah, kalau yang pertama datang pertama ini post in post out itu antrian ya kalau kita antri. Kalau kita antri kan yang pertama datang yang akan dilayani gitu. Nah, variable that exists spirit being in spirit object is called ya. Jadi variabel yang di dalam objek yang dia dibuat terpisah gitu ya, dia dibuat terpisah di dalam kelasnya tadi yang dia nggak di dalam function. Ya, nah ini apa ini kalau apanya ABC ya? Ini cuma istilah aja nih. Istilahnya apa gitu? Istilahnya instan ya. Jadi a variable that exists spirit dia. Jadi dia terpisah dia dari objeknya. Namanya instan. Tahu ada yang lain yang mengingat tadi? Istilahnya ini di Python ya ini hanya di Python. Spirit itu udah jelas enggak ya kalau enggak objektif, tapi istilah objektif variabel ini enggak ada. Yang ada ini instant variable. Ini tadi fungsi ya tadi jadi fungsi ini bisa digunakan untuk mengecek apakah di dalam objek itu apa-apa saja atributnya. Nah, gitu aja. Nah, propertinya apa-apa saja. Ini enggak ada ya. Yang ada ini tadi. Ini perintahnya nggak ada ya di Python ini nggak ada dua metode ini nggak ada. Yang ada bukan bukan metode ya function ya. Yang ada function has atribut ya. Apa-apa aja properti yang ada di kelas itu. Nah, jadi kita bisa pakai function ini. Is there a way to check? Nah, is there a way ya? Apakah ada cara to check? Apakah ada cara untuk memeriksa apakah kelas itu merupakan subkelas dari kelas lain atau enggak? Ya ada ya, tadi kan ada caranya. Ya, apakah vehicle itu apakah land vehicle ya, apakah kendaraan darat merupakan turunan dari kelas kendaraan? Ada, ya ada ya. It may possible, yes, yes lah ya, kok mungkin. Yes. It may be possible, but only enggak, memang ada ya. Ya, memang ada. Ini memang ini pertanyaannya memang khusus Python ya, OP-nya di Python. Ini super ya, super itu kan yang di atas ya, kelas yang di atas ya. If function name super may be used to make a class super, make a class better, access super class attribute and or method. Apa ya? Yang ini enggak ini. Membuat kelas jadi lebih baik ya enggak ya. Tapi mengakses super class attribute ayo ini. A atau C? Pak.
C. C. Nggak ada yang A. Access a superclass. Ya, tapi ada kemungkinan Apa? ini juga ya. Ada kemungkinan A juga. Nggak apa-apa ini nanti kita cek, kita klik C dulu ya. User define, nah ini yang terakhir tadi ya. Kita kalau mau buat exception sendiri, apakah harus diturunkan dari kelas ini, harus diturunkan dari exception class, maybe derive form ya. Must atau may ya. Boleh nggak kita membuat exception tapi mungkin diturunkan ya, atau must diturunkan. Must ini kan harus ya. Kalau ini boleh ya, boleh enggak. Ini ya. Must be derived from the may ya, maybe. Bisa diturunkan dari yang sudah ada, dari kelas yang sudah ada gitu. Kalau must not ya enggak ya. Karena justru tadi kan ada yang diturunkan. Kalau must kayaknya enggak harus ya. Ya must ya. Nah ini mana yang benar? Ini suka ini yang mana? Finally maybe. Iya kan? May ya. Jadi semua yang ada, kode yang ada di finally dengan di try kan dijalankan ya. You cannot define, ini yang tadi kan, you cannot define, ini enggak ya. Ini dia yang ini ya. Always. Jadi finally dan try itu selalu apa yang ada di finally dan di try itu is always execute. Ini always ya, bukan may. Jadi apa perintah kita yang ada di finally dengan di try itu pasti dikerjakan. Yang nggak dikerjakan apa? Yang ada di except. Nah, gitu. Ini apa ini? Nah, apa satu lagi yang benar ini dari yang tiga ini? Kalau ini udah jelas ini. Try dan accept. Berarti ini enggak, karena dia berlawanan sama ini. Tinggal yang dua ini. Kan gitu ya. You cannot define a new exception as a subclass. Oh, ini enggak ini. Ah, berarti ini. Karena ini katanya kita nggak bisa membuat exception yang baru dari subclass yang diturunkan. Ya, ini enggak. Berarti ini dia ya. Jadi the property arc is a tuple designed to gather all information pass to the class. Oke, kita lihat aja nanti ya. Terakhir. Wah, ini exception ya, terakhir ya. Try. Nah, ini tadi try ini kan pasti dikerjakan ini. Po2. Ini po-nya salah ya. Po-nya harus dua parameternya. Nah, ini apa errornya? Apakah type error atau yang lain B? Jadi kalau dia bukan type error dia akan cetak B. Tapi kalau dia type error dia akan cetak A. Yang jelas ini error ini ya. Karena kan ini harus dua. Ini kan pangkat ya. Pangkat kan harus dua ya. Kalau PO2 error dia. Apa yang mau dipangkatkan kan? Kalau PO 2,4 itu artinya 2 pangkat 4. Ini karena parameternya kurang, maka termasuk type error atau else. Ayo. The program will cause the value error. Nilainya error. Kalau nilai error biasanya kalau string dimasukkan integer dimasukkan string. Nah, itu error dia. Ini bukan nih kalau nggak A, B. Ayo, ini type A. error nggak ini? A, Type error. A. A ya, B ya. Berarti bukan type Ya. error ya. Bukan type error ya. Oke, ya udah. Kita cek ya. Kita cek berapa yang salah. Ayo, berapa yang salah? Ya, ada satu salah. Ayo. Ayo, yang mana yang kira-kira yang salah? Tahu nggak? Ada satu salah ini. Yang terakhir atau yang tengah? Kita review aja ya. Ini benar. Ini kan tadi more space. Ini name property ini memang udah berkali-kali saya ulang tadi ya. Bahwa dalam objek ada name-nya, ada propertinya, ada metodenya. Ini LIFO benar ya. Masa stack itu LIFO ya. Last in, first out.
Ini instan tadi ini. Iya. Oh, ini tadi kita ragu juga tadi ya. Ya, instan. Ini tadi ini saya tadi nih ya. Atribut tadi ya, ini benar ya. Ini benar. Yes, there is a function. Iya. Ada, masa nggak ada ya? Bukan may ya, tapi memang ada. Cara kita untuk ngecek apakah sebuah sebuah instan itu dia subclass dari kelas lain. Memang ada. Yes, there is a function able to do that ya. Super ya, super class. Akses untuk bisa mengakses super class. Bukan untuk membuat, juga bukan untuk membuat kelas menjadi lebih baik, tapi supaya kita bisa mengakses apa yang ada di super class, atribut yang ada di super class. Ya khusus di Python ya, di OOP-nya lain nggak sama deh. Iya, may ya, bukan bukan must ya, bukan harus, tapi may itu kan boleh ya. Beda kan dengan harus kan. Kalau may itu kan may be derived ya, berarti bisa diturunkan dari exception kelas yang lain, tapi bisa enggak. Itu. Kalau ini kan seolah-olah harus. Makanya mas ini salah ya. User dependent exception. Belum ketemu kita yang error yang mana ini? Ini benar tadi karena ini finally nih. Jadi apa yang ada di finally dengan yang ada di try, ini dia memang always execute. Kalau may enggak, nah ini always. Kalau may kan bisa ya bisa enggak. Semua yang kita tulis di try titik dua, finally titik dua itu pasti dikerjakan di Python. Ini properti argumen gunanya untuk kita ini ya, untuk mengumpulkan argumen ya. Belum ada ya errornya nih. Ayo, siapa yang tahu yang di mana error? Next. Ini 10, Pak. error. Oh, tadi ini yang B ya. Yang B. Yang Tadi B. ternyata yang benar yang A. Iya, ini. Type error dia. Ini type error. Type error ya. POU2 ya. Type error karena tipenya ada kurang satu. Bukan yang B ya. Habis ya? Oh, yang terakhir yang salah ya. Tapi urutan kita yang terakhir bukan ini tadi. Ya. Kayak udah Itu tahu yang ya. terakhir, Pak. Ya, jadi ini tab ini bukan ini adalah tab error ya kalau POU ya. POU ini pangkat ya, A pangkat B gitu. Jadi semestinya POU 2,3 gitu baru benar gitu. Oke, kita udah kerjakan semua. Absen tadi sudah. Ini belum